Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Bang Ayub. Nah, para pemirsa Bang Ayub, di depan Bang Ayub ini sudah ada XL7 tipe beta manual ya. Kali ini Bang Ayub akan mereview XL7 beta manual yang barangnya ready di Indomobil Bintaro. Seperti apa sih fitur-fiturnya dan bedanya apa aja dengan tipe Zeta dan Alfa? Simak videonya sampai selesai karena nanti di akhir video akan ada info promo dari XL7 di Suzuki Bintaro dan program-programnya apa saja. Sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Bang Ayub dan nyalakan tombol loncengnya agar Bang Ayub semakin bersemangat dalam membuat konten-kontennya. Selamat menikmati videonya sampai selesai. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the Pemirsa Bang Ayub, di depan Bang Ayub sudah ada XL7 tipe beta manual ya. Ini OTR-nya setelah dipotong PPNBM 0% yaitu menjadi 239.400 ya, 239.400.000 harganya setelah dipotong PPNBM 0% ya. Dan tampak kita coba lihat dari tampak bagian depan. Di tampak bagian depan sini sudah ada chrome listnya ya yang memanjang dari lampu ketemu lampu sini ya. Dan ini pun menambah kesan kokoh ya dari si XL7 ini. Dan coba kita ke bagian lampunya. Dan di bagian lampunya sini dia sudah menggunakan headlamp LED dan with DRL ya. Jadi di semua tipe sama sudah ada DRL-nya dan di mana DRL-nya ini akan otomatis menyala apabila mesin mobil menyala. Jadi ini menambah kesan gagah dari si XL7-nya ini. Dan kita ke bagian ke bawahnya lagi, di sini pun sudah ada fog lamp ya, yang lampunya pun masih halogen. Dan fog lamp ini fungsinya adalah untuk menembus kabut-kabut ya agar tetap kelihatan jalannya. Oke. Dan di bawahnya sini pun sudah ada garnish front bumper lowernya ya. Jadi untuk si XL7 ini untuk di semua tipe sudah ada bumper lower di sini ya. Ini menambah kesan gagah dari si XL7-nya ini. Nah, itulah tampak dari bagian depan si XL7. Dan lebarnya ini untuk si XL7 yaitu 1,7 meter lah kurang lebih untuk lebarnya. Dan kita ke bagian sampingnya. Kita lihat dari bagian samping seperti apa untuk si XL7-nya. Nah, pemirsa, inilah tampak samping dari si XL7. XL7 ini memiliki panjang 4,4 meter dan wheelbase-nya itu jarak dari ban depan ban belakang 2,7 meter, sedangkan ground clearance-nya ini 200 mm ya atau 20 cm. Jadi sangat ideal sekali antara panjang, lebar dan ground clearance-nya. Jadi mobil ini tidak mudah linglung untuk di jalan tol ya. Dan kita di sini banyak perbedaan dari untuk tipe Zeta dan tipe Beta. Salah satunya adalah di chrome sini ya, dimana di chrome yang tipe Beta dan Alpha dia sudah list chrome untuk handle chrome-nya dan dia sudah menggunakan smart key ya. Jadi sudah ada tombol di sini untuk yang tipe Beta dan Alpha, sedangkan tipe Zeta dia masih menggunakan anak kunci tapi sudah immobilizer. Ini untuk dari handle chrome-nya. Dan untuk ke bagian di sampingnya ini dia sama-sama sudah ada untuk spion sen-nya di lampu sininya. Dan untuk lampu spionnya sendiri untuk si XL7 ini dia untuk lampu spionnya dia sudah electric mirror ya untuk semua tipe. Jadi untuk pengaturan mirrornya bisa dari dalam untuk semua tipe. Tapi untuk tipe Beta dan tipe Alpha dia sudah foldable mirror. Jadi untuk lipatnya sudah otomatis dari dalam untuk pengaturan ngelipat spionnya ini ya. Dan di sini pun ada tambahan hot set-nya ya. Jadi ini menambah kesan gagah dari si XL7. Jadi ini ciri khas dari SUV-nya. Dan untuk bannya sendiri untuk XL7 ini dia menggunakan ban ring 16 untuk ukurannya itu 195/60. Untuk rem depan dia sudah disc ya. Jadi semua tipe sama untuk ukuran ban dan velg sama dan di sini pun ada oven fender yang agak lumayan luas. Jadi ini benar-benar nyaman kalau kita jalan di jalan-jalan yang limbung atau yang bebatuan lah yang tidak rata ya. Oke. Nah, di bagian atasnya sendiri ini untuk si XL7 ya. Untuk XL7 di bagian atas ini sudah ada roof railnya. Oke. Dan ini menambah ciri khas dari kesan-kesan SUV. Jadi pantas saja sih kalau si XL7 ini disebut SUV ya. Mobil keluarga yang merasa itu SUV ya untuk XL7 ini sendiri.
Oke, kita ke bagian belakangnya. Nah, ini pemirsa dari bagian belakangnya untuk CL7. Dan untuk SL7 sendiri ini memiliki tinggi 1,7 meter lah kurang lebih untuk tingginya ya. Jadi tidak terlalu tinggi, untuk tinggi juga tidak terlalu pendek. Dan ini di sini juga ada beberapa perbedaan untuk tipe beta, zeta, dan alpha. Di mana untuk tipe alpha di sini dia ada emblem khusus tulisan alpha-nya ya. Untuk di sini biasanya di pojokan sini ada tulisan alpha, tapi untuk tipe zeta dan beta dia tidak ada. Dan di sini pun kita sudah ada untuk lampunya sendiri, untuk lampu remnya dia sudah LED ya. Sudah LED lampunya. Jadi sangat terang sekali untuk lampu pengeremannya. Dan ada lagi tambahan fitur yaitu di sini adalah high mount stop lamp. Nah, di mana high mount stop lamp ini berfungsi adalah untuk memberitahu kendaraan yang di belakang yang lebih tinggi. Jadi biar dia tahu bahwa kondisi kendaraan di depan sedang mengerem. Jadi sangat safety sekali untuk high mount stop lampnya ya. Dan ini untuk di semua tipe sudah ada ya untuk high mount stop lampnya. Dan kita coba, nah di sini nih, ini kalau dari sini kelihatan kayak ada garis-garis ya. Nah untuk garis-garis ini hanya itu disebutnya rear defogger, di mana rear defogger ini hanya ada untuk di tipe beta dan tipe alpha ya. Untuk tipe zeta dia tidak ada rear defoggernya, jadi untuk polos sekali kalau untuk yang tipe zetanya. Dan di sini pun sudah ada black door with tight nail-nya ya. Jadi untuk black door ini ada warna hitam. Jadi apabila mobil ini warnanya putih, tapi dia di sini tetap akan warna hitam. Tapi kalau mobil warna hitam, dia di sini akan tetap menjadi warna hitam untuk yang back door-nya ini. Dan di sini pun sudah ada tegel untuk chrome-nya ya, tambahannya. Dan ini di semua tipe ya, pemirsa ya, di semua tipe ini modelnya kayak gini, baik tipe alpha, zeta, dan beta. Jadi di sini semua warna hitam. Dan untuk sensor parking, kita di semua tipe ada 2 titik untuk sensor parkingnya di sini. Untuk tipe zeta, beta, dan alpha pun dia sudah ada sensor parkingnya. Dan untuk tipe beta dan alpha dia sudah ada sensor kamera di sini. Nah, ini sensor kameranya pemirsa. Nah, ini sensor kameranya. Tapi untuk tipe zeta dia belum ada sensor kameranya. Dan seperti di bagian depan, di bagian belakangnya pun ini sudah ada untuk garnish rear bumper lowernya ya. Nah, ini benar-benar menambah kesan SUV ya, kesan gagah sekali untuk si SL7 ini. Nah, itu untuk bagian tampilan belakang. Perbedaannya sih tidak begitu signifikan ya dengan yang tipe Zeta. Tapi kita coba lihat untuk bagian dalamnya. Apakah ada perbedaan lagi antara tipe Zeta, Beta, dan Alpha untuk bagian dalamnya. Nah, pemirsa, ini adalah untuk bagian depan ya, bagian depan dalamnya untuk dari SL7. Dari jok ini ada perbedaan untuk tipe Zeta dan tipe Beta dan Alpha, yaitu adalah di set adjuster. Jadi untuk tampilan depannya ini, kalau untuk yang tipe Beta dan tipe Alpha itu sudah disupport dengan set adjuster. Jadi untuk kursi driver ini bisa diatur untuk ketinggiannya. Untuk tipe Zeta dia belum ada set adjusternya. Nah, kita coba lihat lebih dekat lagi. Dan untuk di setirnya sendiri ini dia sudah menggunakan di speed steering ya, di speed steering. Dan ini pun sudah di cover. Nah, covernya ini adalah untuk yang tipe Beta dan tipe Alpha. Untuk tipe Zeta dia belum ada. Kenapa ini di cover? Jadi membuat para pengemudi itu agar tidak mudah licin dan tidak mudah panas. Jadi kesan mewahnya pun dia dapat di sini untuk setirnya. Dia sudah dilapisi dengan leather gini ya untuk setirnya. Dan untuk di sini pun dia sudah ada switch audio steering. Nah, switch audio steering ini hanya ada di tipe Beta dan Alpha. Jadi untuk ini memudahkan si para pengguna atau para driver ini untuk mengatur volume dan memudah mode musik dan mengganti lagu untuk yang di switch audio steering ini. Dan untuk setirnya sendiri ini dia sudah tilt steering ya untuk setirnya, jadi bisa diatur untuk ketinggian naik turunnya dari setirnya sendiri. Dan ini adalah untuk yang tipe Beta dan tipe Alpha dia sudah menggunakan engine start stop ya. Jadi kalau untuk yang tipe Zeta itu masih menggunakan anak kunci. Dan di sini pun sudah ada tombol untuk ESP-nya. Jadi di sini untuk tipe Beta dan tipe Alpha sudah ada ESP-nya ya, ini yang ada tulisan off-nya ini. Nah, ini ESP-nya. Nah, ini adalah untuk mengatur agar anti slip di jalanan berkerikil. Dan untuk ini sendiri pun dia sudah ada di sini. Sudah ada itu manual untuk manual levelingnya ya, pengaturan tinggian lampu cahayanya. Jadi semua tipe sih dia ada ya untuk leveling manualnya ini. Dan ini adalah tombol untuk parkingnya. Jadi untuk mengatur parking itu untuk berbunyi atau tidak ya. Itu untuk yang semua tipe sih sudah ada kalau untuk pengaturan parkingnya sendiri ya. Nah,
Kita coba ke bagian head unitnya. Untuk head unitnya ini dia sudah menggunakan layar dengan lebar 8 in ya. Semua tipe sama, dia menggunakan layar 8 in, yaitu sudah touchscreen dan sudah disupport dengan Bluetooth. Nah, jadi semua tipe sama sudah ada Bluetoothnya. Dan kita di sini pun sudah ada untuk bagian dalam ini sudah ada karbon. Nah, jadi di sini agar tidak mudah lecet ya, dan menambah kesan mewah dari si SL7 para pemirsa. Dan untuk interiornya sendiri, untuk interiornya ini bernuansa hitam. Ini sampai pintu ya. Nah, ini sampai pintu dia berwarna hitam. Tapi untuk bagian atasnya sendiri sebentar. Nah, ini sampai sini dia warnanya adalah beige ya warnanya. Jadi setengah sampai sini ini warnanya hitam. Oke. Nah, kita coba lihat untuk bagian AC-nya. Nah, untuk bagian AC-nya para pemirsa di sini. Untuk bagian AC-nya sendiri mana? Bentar. Nah, ini untuk AC-nya sudah digital. Ya, untuk AC-nya sudah digital, dan khusus untuk yang tipe beta dan tipe alpha dia sudah ada auto climate. Tapi kalau untuk yang tipe Z-nya dia belum ada auto climate-nya ya, pemirsa. Dan di sini pun kita ada tambahan yaitu cup holder. Nah, di sini kalau untuk yang tipe beta dan tipe alpha dia sudah ada pendingin ya. Jadi di sini bisa menahan suhu dingin dari si minuman ya, bagian suka dingin. Tapi kalau untuk tipe alpha, tipe Z-nya dia belum ada untuk cup holder yang pendinginnya. Cup holdernya ada, tapi dia tidak ada untuk lubang di sini ya untuk AC-nya, jadi agak dingin. Dan di sini pun untuk SL7 sudah ada tambahan yaitu power outlet ya. Power outlet ini berkekuatan 1,2 ya untuk power outlet ini. Dan ini pun untuk yang tipe beta dan tipe alpha dia ada di 3 titik ya. Untuk yang power outlet ini itu ada di titik depan, bagian kursi tengah, dan bagian kursi belakang ya. Kekuatannya ini adalah 12 volt ya. Dan kalau untuk yang tipe Z dia hanya ada dua output untuk outlet ini, yaitu di bagian depan dan bagian belakangnya, bagian tengah saja. Nah, ini sih kalau dari sisi untuk bagian di depannya ya. Interiornya kita coba ke bagian, dan di sini pun ada sedikit perbedaan ya. Kalau untuk yang tipe bentar. Oke, tadi ada bentar. Nah, di sini pemirsa bisa lihat. Nah, ini kalau untuk yang tipe Zeta dia belum ada armrest di sini ya. Tapi kalau untuk tipe beta dan tipe alpha dia sudah ada armrest untuk di kursi bagian pertama, dan di sini pun sudah ada lubang untuk naruh koinnya ya, pemirsa ya. Jadi untuk yang khusus tipe beta dia sudah ada armrest untuk di drivernya. Jadi kalau untuk yang tipe Zeta dia belum ada. Nah, kita coba ke bagian belakangnya para pemirsa. Nah, pemirsa Bang Ayub, ini adalah untuk bagian baris kedua dari XL7, di mana di bagian baris keduanya ini untuk kursinya di bagian tengahnya sudah ada armrest ya untuk penumpang. Dan untuk kursinya ini dia sudah menggunakan itu one touch folding ya. Jadi hanya kita tinggal menggeser satu tombol aja, ya maka kursinya akan bergeser ke depan agar mempermudah bagi para penumpang yang ingin masuk di baris ketiga. Dan di sini pun kita sudah ada isofix ya, untuk yang si baris keduanya ini sudah ada isofix, jadi untuk kursi bayinya jadi sangat aman sekali apabila kita membawa kursi bayi untuk anak-anak kita ya. Ini untuk di bagian depannya tengahnya. Kita coba lihat dari bagian belakangnya untuk bagasinya seberapa luas. Oke. Nah, pemirsa, ini adalah untuk bagian bagasi dari XL7. Jadi kalau untuk ukuran sih dalam keadaan normal seperti ini, kursi semua dipakai itu bisa muat 4 galon ya. Jadi untuk kursinya sendiri pun, untuk yang di bagian belakangnya pun ini dia masih bisa reclining ya. Jadi bisa agak mundur sedikit. Nah, jadi benar-benar membuat nyaman para si penumpang di bagian ketiganya ini. Dan bagaimana kalau untuk dilipatnya? Kalau untuk dilipat kita coba. Nah, untuk lipatnya ini dia rata ya. Jadi untuk lipatnya ini untuk kursi yang baris ketiganya dia 50-50, untuk bagian kedepannya itu 60-40 untuk bagian tengahnya. Dan ini pun dia rata untuk melipatnya. Jadi tidak ada benjolan atau tidak apa. Jadi kita kalau mau membawa barang pun akan lebih mudah untuk kopernya. Dan di sini pun ada bagasi tambahan untuk di XL7-nya. Nah, ini adalah bagasi tambahan untuk XL7. Dari sini kita apabila membawa barang-barang yang basah atau berbau, kita bisa taruh sini agar baunya tidak sampai ke dalam kabin kendaraan ya, pemirsa. Nah, pemirsa Bang Ayub, itulah untuk review XL7 tipe beta yang manual untuk kali ini ya. Jadi untuk yang XL7 beta manual di Ayub ini ready ya.
Dan untuk promonya apa saja sih? Untuk promonya untuk SL7 ini yaitu adalah free jasa service, free oli dan free spare part ya. Untuk diskonnya yaitu sampai belasan juta dan harga setelah dipotong PPNBM-nya itu menjadi 239.400.000 ya. Yang harga normalnya itu sekitar mungkin 250-an ya untuk harga normalnya, jadi lumayan loh. Jadi setelah dipotong PPNBM menjadi 239.400.000, nanti para pemirsa akan mendapatkan potongan lagi yaitu belasan juta rupiah. Dan untuk promonya ini kita pun ada pembelian menerima pembelian secara cash dan kredit. Jadi apabila ada customer mau membeli cash, Aib terima, dan kredit pun ada yang konvensional dan ada yang syariah ya. Jadi Aib melayani juga untuk pembelian kredit secara syariah. Dan untuk tukar tambah Aib melayani tukar tambah untuk segala merek ya. Jadi di luar merek Suzuki, Bang Aib masih menerima untuk tukar tambah. Apabila para pemirsa mempunyai mobil lama yang di luar merek Suzuki, maka Bang Aib masih menerima untuk tukar tambahnya. Dan untuk pembelian Bang Aib mengcover wilayah Jakarta yaitu plat A, plat B, plat T, dan plat F. Ya, jadi Bang Aib mengcover sampai daerah Karawang dan daerah Serang, Bogor pun Bang Aib masih mengcover ya. Dan untuk promonya untuk SL7 ini kita ada yang kredit sampai 8 tahun, DP-nya itu mulai sekitar 30 jutaan. Dan angsurannya itu untuk yang 8 tahun itu sekitar 3 jutaan ya untuk angsurannya untuk tenor yang 8 tahun. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi pemirsa, karena bulan ini adalah bulan terakhir untuk program PPNBM 0%-nya ya. Untuk pemesanan boleh menghubungi Bang Aib di nomor 0822 1303 4900. Mau tanya-tanya hitungan dulu boleh, ataupun mau nanti Bang Aib kunjungin ke rumah juga bisa ya. Jadi pemirsa tidak usah repot-repot datang ke showroom, nanti biar Aib yang mengunjungi para pemirsa. Tapi apabila pemirsa pengen melihat langsung show unitnya, bisa nanti untuk ketemuan di Suzuki Indomobil Bintaro. Oke, sampai sini aja pertemuan kita kali ini para pemirsa. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya.